Ya, jadi memang antara harga di dalam negeri, harga CPO yang ditetapkan dengan harga yang di luar negeri ada disparitas yang sangat tinggi. Itu kita mesti akuin. Dari sisi pebisnis tentu saja mereka lebih senang untuk mengekspor daripada untuk memenuhi. Oleh sebab itu kan kemarin ada kebijakan tentang DMO, DPO dan lain-lain. Jadi kebijakan-kebijakan itu kemudian sempat dinaikkan DMO dari 20%, 30%, tidak membantu keadaan juga. Yang ada sekarang adalah ya sudah, memang bila ada kebijakan pajak ekspor ya diatur saja untuk kebijakan pajak ekspor itu dinaikkan. Ya, karena kan subsidi-subsidi ini kan juga dari mungkin bukan dari APBN, ini adalah pajak ekspor yang dikumpulkan, ya, dipergunakan untuk mensubsidi. Tetapi ada hal yang lain juga. Di samping kita mendapatkan biasanya pabrikan minyak goreng kalau atau CPO untuk mengekspor dia kena pajak ekspor. Tetapi ada juga kalau pabrikan biodiesel mereka akan mendapatkan subsidi ya kalau membuat biodiesel. Nah, ini juga hal-hal yang bisa di dalam perhitungan ada plus ada minusnya juga. Karena kita Sinar ada juga beberapa pabrikan yang mereka terkena pajak ekspor mungkin sedikit, tapi mereka menyerap subsidi dari biodiesel itu sangat banyak. Nah, ini apa yang terjadi sebetulnya ya nanti mungkin semua pihak lah untuk bisa mempelajari sama-sama supaya berkeadilan buat semuanya. Nah, jadi itu kenapa kan kita menggiatkan industri biodiesel kan karena mendapatkan subsidi. Nah, itu pengusaha-pengusaha itu kan supaya mendapatkan subsidi ya mereka menggiatkan biodiesel. Kemungkinan itu selalu ada. Jadi memang turunan CPO ini kan banyak sekali ya. Bisa jadi minyak goreng, bisa jadi biodiesel dan banyak hal-hal yang bahkan mikonya, minyak kotornya pun punya nilai jual yang sangat ekonomis dan sangat mahal itu. Diekspor pun laku. Jadi banyak kemungkinan yang bisa terjadi seperti itu. Saya rasa mungkin kalau kita lihat, kalau dicek data mungkin 2017 atau kapan, ada satu perusahaan yang dia terkena pajak ekspor mungkin 1 triliun, tapi bisa mendapatkan subsidi 4 triliun. Saya rasa ya mungkin kita berhitung sama-sama aja supaya dapat matematika yang fix untuk itu. Ya. Saya rasa solusi jangka panjang adalah ya kita bicara lagi dari hulu ke hilir. Karena dari sisi pasokan minyak goreng pemerintah merasa nggak ada masalah. Semua produksi mengikuti, ya bisa memasok untuk kepentingan itu. Nah, berarti kan dari sisi produksi cukup. Nah, kemarin yang terjadi adalah mungkin ada hal di distributor dan kemungkinan juga minyak gorengnya ada yang diekspor secara ilegal. Jadi sekarang makanya Inkopas minta dilibatkan di dalam distribusi karena kita mau jadi bagian dari distributor yang akan menyalurkan langsung kepada pedagang-pedagang pasar di dalam jaringan Inkopas, di mana kita tidak mungkin akan melakukan penimbunan. Jadi solusinya adalah itu. Jadi mulai dari hulu sampai hilir kita rapikan semua. Sangat-sangat. Jadi masalahnya seperti tadi Bapak bilang, pada saat ada head, ya barang langka. Tapi begitu head dinaikkan atau dilepas, tiba-tiba nggak sampai 1 hari langsung banjir di pasar. Apa yang terjadi? Mestinya apabila Kemendak atau Barreskrim melihat ini, mereka bisa trace, mereka bisa lacak ini barang ini dari gudang mana dan siapa distributornya. Sesimpel itu Pak untuk menentukan permasalahan. Tapi sampai sekarang tidak ada investigasi bahwa barang ini dari gudang mana, dikuasai oleh distributor mana, sehingga untuk menyelesaikan masalah. Kalau masalahnya ini disembunyikan, dalam tanda kutip
karena suatu hal kita tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Seperti tadi, kita tidak mau mengakui bahwa 1,1 juta ton minyak goreng yang ada di suatu gudang di Sumatera Utara itu penimbunan. Ya, kalau kita tidak mau mengakui itu ya sangat repot. Termasuk kalau tidak dilacak bagaimana minyak goreng yang tiba-tiba banjir yang kemasan itu keluar dari gudang mana sehari sebelumnya dan gudang itu milik distributor siapa, susah kan kita menemukan solusi. Marilah kita bersama-sama dengan kesadaran untuk bisa menginvestigasi ini bersama-sama supaya dapat solusinya. Jangan sampai kejadian itu berulang lagi. Saya tidak bilang kurang, tapi lebih baik ditingkatkan lagi. Lebih baik ditingkatkan lagi political will dari pemerintah, kementerian, aparat penegak hukum bersama-sama untuk melihat ini sebagai suatu masalah yang perlu dicarikan solusinya, bukan untuk ditutupin atau untuk disembunyikan. Karena kita mesti tahu, kalau kita tahu permasalahannya kita bisa cari solusinya bersama-sama. Kita Inkopas siap juga untuk turut membantu kementerian atau aparat untuk membantu memberikan solusi yang ada. Sangat-sangat pernah Pak. Tahun 1998 kejadian ini pernah terjadi di Indonesia pada saat krisis moneter ya tahun 1998 yang mestinya harga eceran minyak goreng itu 4.200 ya pedagang beli dengan harga 3.600 mereka bisa jual 4.200 tapi yang terjadi adalah harga melejit sampai dengan 8.000-8.500. Nah, pada saat itu pemerintah mempercayakan kepada Inkopas untuk turut membantu bersama Koperasi Distribusi Indonesia untuk membantu distribusi minyak goreng pada saat itu. Dan alhamdulillah dengan peran Inkopas kita bisa menurunkan dari harga 8.000 sampai balik ke 4.000, Pak. Caranya? Dengan langsung mendistribusikan karena menghindari penimbunan. Langsung begitu kita dapat, kita distribusikan kepada kopas-kopas yang ada. Bukan memutus rantai distribusinya? Enggak. Bukan. Tetap ada, tidak memutus rantai distribusi, hanya kita langsung menyalurkan. Karena kita yang bisa, Inkopas yang bisa sampai ke pasar-pasar yang ada di daerah-daerah. Demikian juga apabila sekarang ada operasi pasar, Pak. Sekarang Inkopas mungkin tidak dilibatkan dalam operasi pasar. Yang dilibatkan adalah retail modern, kemudian asosiasi retail yang lain. Kita tidak ada masalah dengan itu. Tapi apa yang terjadi apabila di retail modern ada operasi pasar di situ, yang terjadi adalah banyak penyimpangan yang terjadi. Ya, mereka harus membeli sekian dulu 100.000, 150.000 untuk dapat satu pouch, atau harus jadi member dari minimarket tertentu. Itu kan tidak boleh. Begitu kita bersuara lantang, baru itu tidak ada lagi. Tapi ini adalah penyalahgunaan atau penyelewengan kepercayaan yang ada. Ya, belum lagi para ibu rumah tangga itu jadinya belanja ke retail modern, mereka tidak ke pasar lagi. Ya memang efek bisnisnya ada karena kan mereka belanja bawa anaknya, beli makanan, beli snack, beli apa ada di situ. Sementara di pedagang pasar mereka tidak dapat kesempatan untuk itu.